Selamat siang. Silakan perkenalkan diri dan latar belakang pendidikan Anda. Selamat siang Pak, saya Andi Diwalandari, lulusan S1 Teknik Industri dengan IPK 3,76 dari Universitas Gadjah Mada. Konsentrasi studi saya di bidang supply chain management dan sistem manufaktur. Apa alasan utama Anda melamar posisi staf operasional logistik di perusahaan kami? Saya tertarik dengan fokus PT ANLS pada integrasi teknologi ERP dalam operasional logistik. Saya melihat ini sebagai tren industri masa depan dan ingin berkontribusi di perusahaan yang progresif seperti ini. Dari job description yang sudah Anda baca, bagian mana yang paling sesuai dengan kompetensi Anda? Bagian tentang kontrol stok berkala, saya hafal dan analisis data operasional. Saat magang di gudang, saya banyak terlibat di area tersebut dan merasa sangat kompeten. Bagaimana menurut Anda alur kerja ideal pada proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang? Menurut saya, aturan ideal harus linear, terdokumentasi, dan memiliki checkpoint di setiap tahap. Penerimaan harus disertai validasi kualitas dan kuantitas yang akan, lalu harus diinput ke sistem. Penyimpanan harus menggunakan sistem seperti FIFA, aplikasi zona, dan memudahkan akses. Pengeluaran harus mengikuti dokumen regulasi serta validasi sistem dan mencegah kesalahan. Ceritakan pengalaman Anda dalam mengelola atau berkontribusi pada kegiatan inventory atau logistik. Selama 3 bulan, saya bertanggung jawab membantu pelaksanaan stok opname bulanan. Saya memimpin tim kecil untuk melakukan kebutuhan fisik, kemudian rekonstruksinya dengan data sistem. Saya juga mengembangkan checklist untuk memastikan tidak ada area yang lewat. Berkat proses yang sistematis, kami berhasil mengurangi selisih stok dari 2,1% menjadi 0,8% dalam periode tersebut. Jika Anda menemukan potensi keterlambatan pengiriman, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Pertama, saya akan identifikasi akar penyebabnya melalui data tracking. Kedua, saya akan komunikasikan situasi ke atasan dengan customer service dengan memberikan estimasi baru. Ketiga, koordinasi dengan transporter untuk opsi solusi dan partial delivery atau penggunaan alternatif. Namun, saya cenderung akan meminta persetujuan atasan sebelum melakukan langkah signifikan untuk memastikan keputusan sudah tepat. Ceritakan pengalaman Anda harus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan sebuah tugas atau kendala operasional. Saat menjadi panitia acara kampus, saya harus mengkoordinasikan lokasi, perlengkapan, tempat, dan tim menang. Saya membuat timeline detail daripada penelitian harian. Ketika ada vendor yang membutuhkan diri mendadak, saya segera menghubungi backup vendor yang sudah disiapkan, melakukan negosiasi ulang dan memastikan hal bisa berjalan tanpa mengganggu jadwal utama. Apakah Anda memiliki pengalaman menggunakan sistem ERP, WMS, atau software logistik? Pengalaman praktis langsung dengan sistem ERP profesional masih terbatas Pak. Saya memahami konsep dan alur kerjanya dari studi kasus di kampus dan pelatihan. Saya sangat mahir menggunakan Excel untuk simulasi data logistik, termasuk pivot table dan lookup. Saya yakin bisa cepat menguasai sistem ERP dengan latihan yang tepat. Bagaimana cara Anda memastikan akurasi data ketika melakukan input atau rekonsiliasi data operasional? Saya menerapkan triple check, verifikasi data sumber, input dan konsentrasi penuh, lalu konfirmasi setelah selesai. Saya juga membuat rapat dengan formula validasi untuk menambah ketidaksesuaian. Dalam rekonsiliasi, saya menyimpan audit trail untuk setiap koreksi. Ceritakan contoh situasi ketika Anda menghadapi masalah operasional dan bagaimana Anda menyelesaikannya. Saat magang ada pola analisis stok berulang untuk item tertentu. Saya menganalisis data transaksi 3 bulan terakhir dan menemukan bahwa kesalahan sering terjadi pada shift malam. Setelah observasi, ternyata catatan manual di shift tersebut tentang error. Saya usulkan penggunaan barcode scanner untuk merevisi keluar masuk, lalu usulan diterima dan kecuali berhasil mengurangi kesalahan sebesar 70%. Ketika data stok atau data pengiriman tidak lengkap, apa pendekatan Anda untuk tetap membuat keputusan yang tepat? Saya akan mengumpulkan data pendukung dari sumber lain seperti email konfirmasi, chat history, atau
dalam kelas sebelumnya. Lalu analisis pola historis untuk membuat estimasi informasi. Namun, saya akan jelas menandai keputusan tersebut sebagai perlu verifikasi lanjut dan segera melakukan follow up untuk mendapatkan data yang akurat. Bagaimana cara Anda menjaga komunikasi yang efektif dengan tim gudang, transporter, atau divisi lain? Saya lebih nyaman dengan komunikasi terstruktur melalui email untuk hal penting dan meeting harian singkat untuk update. Saya cenderung pendiam, namun saya memastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak terkait. Apakah Anda pernah menghadapi konflik atau miskomunikasi saat bekerja dalam tim? Bagaimana Anda mengatasi? Pernah saat magang, saya seorang rekan lomba mencatat pengeluaran barang penting, saya tegur secara empatik dan private. Lalu tawarkan solusi dengan membuat checklist bersama untuk mencegah terulang. Kami kemudian bekerja sama lebih baik karena memiliki sistem yang mengingatkan. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian tinggi. Berikan contoh pekerjaan yang Anda kerjakan dengan tingkat ketelitian tinggi. Saat menyiapkan laporan stok opname untuk audit eksternal, saya menghitung ulang sampel acak sebanyak 3 kali, memastikan setiap angka cocok dengan dokumen tersebut, dan menyusun berkas bukti secara sistematis. Hasilnya tidak ditemukan koreksi dari auditor eksternal. Apa langkah Anda jika menemukan perbedaan data stok antara sistem dan fisik? Langkah standar saya yang pertama karantina item yang berselisih, kedua membuat laporan disparetensi, tiga investigasi, lalu melakukan penyesuaian di sistem pendapat pokok, dan yang terakhir itu mendokumentasikan kejadian dan usulkan tindakan pencegahan. Bagaimana Anda mengatur prioritas ketika Anda ada banyak pengiriman atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan? Saya menggunakan matriks prioritas berdasarkan urgensi dan dampak bisnis. Saya buat to-do list harian dan terurut dan rajin menghitunnya. Namun saya akui terkadang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ketika ada banyak perubahan mendadak. Ceritakan situasi ketika Anda bekerja di bawah tekanan atau tekanan waktu. Apa strategi Anda untuk tetap efektif? Saat deadline stok opname dipercepat karena kunjungan direksi, saya bekerja ekstra dengan membagi area menjadi bagian-bagian kecil dan mendelegasikan ke tim dengan pengawasan ketat. Semua selesai tepat waktu, tetapi saya merasa cukup stres dan hampir membuat kesalahan karena terburu-buru. Saya belajar bahwa perencanaan yang lebih baik di awal sangat krusial. Jadi, apa rencana pengembangan diri Anda dalam 2 hari sampai 3 tahun ke depan? Saya sangat ingin menjadi ahli di bidang inventory control dan warehouse management system. Dalam 2-3 tahun, saya berencana mengambil sertifikasi profesional seperti Certificate in Production and Inventory Management. Keterampilan apa yang ingin Anda tingkatkan apabila diterima di posisi ini? Kemampuan praktis mengoperasikan sistem ERP dan WMS secara langsung. Saya juga ingin meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan vendor dan pihak eksternal. Mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain? Saya membawa fondasi teknis yang kuat dan mengenai persediaan dan ketelitian yang tinggi. Dalam logistik, akurasi data adalah fondasi setiap keputusan, dan itulah keahlian saya. Saya yakin dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan akurasi stok dan efisiensi proses gudang di PTNL. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan mengenai pekerjaan atau perusahaan kami? Bisakah Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang tools ERP spesifik apa yang digunakan pada NLS saat ini dan bagaimana tim operasional dilatih untuk mengoptimalkannya? Kami menggunakan Odoo ERP dengan modul inventory dan manufacturing. Kami memiliki program buddy system dan latihan kuat. Jika diterima, kapan Anda dapat mulai bekerja? Saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Baik, terima kasih Andi. Selamat siang Bella. Silakan perkenalkan diri Anda. Siang Pak, saya Bella Putri, lulusan S1 Manajemen Operasi dengan IPK 3,4 dari Universitas Pajajaran. Saya merupakan tipe orang yang suka bergerak cepat dan menyelesaikan masalah langsung di lapangan. Apa alasan utama Anda melamar posisi ini? Baik, saya melihat PTNS punya cakupan distribusi yang luas dan dinamis. Lalu saya juga menyukai tantangan dan ingin belajar mengenai kompleksitas logistik skala regional langsung di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar teori yang saya pelajari di bangku kuliah. Bagian jadi mana yang paling sesuai dengan kompetensi Anda? Bagian koordinasi dengan tim gudang, transporter, dan divisi lain
dan memastikan semua berjalan sesuai rencana atau lebih cepat. Bagaimana alur kerja ideal penerimaan hingga pengeluaran barang menurut Anda? Menurut saya, alur kerja ideal penerimaan dan pengeluaran barang itu harus cepat dan efisien. Barang datang, dicek kondisi umum dan jumlahnya, langsung masuk ke area penyimpanan. Untuk penyimpanan, yang penting mudah diakses dan ditata dengan rapi. Untuk pengeluaran barang, harus berdasarkan pesanan yang paling urgent dulu. Jadi fleksibilitas dan kecepatan itu merupakan kunci menurut saya. Ceritakan pengalaman Anda dalam kegiatan inventory atau logistik. Saya pernah menjadi koordinator logistik untuk festival fakultas yang melibatkan distribusi merchandise ke 20 booth pada saat saya kuliah. Tugas saya saat itu mengatur pengemasan, pengemakan, dan pengiriman ke masing-masing lokasi booth dalam tepat waktu. Untuk stock of them di gudang industri, pengalaman saya memang belum banyak, tapi saya paham untuk prinsipnya. Langkah apa yang Anda ambil jika menemukan potensi keterlambatan pengiriman? Saya akan langsung telepon sopir atau pihak transporter untuk konfirmasi akan masalahnya. Jika karena macet, saya cari rute alternatif via aplikasi dan berikan ke sopir. Lalu karena misalkan truknya bermasalah, saya bisa sewa truk lain atau membagi muatan truk itu ke distribusi yang lain. Yang penting barang sampai saat itu juga. Jadi saya tipe yang mengambil inisiatif tanpa perlu menunggu terlalu lama. Ceritakan pengalaman koordinasi dengan banyak pihak. Waktu jadi koordinator acara pensi, saya mengurus tim vendor dan sponsor. Saya juga mengurus perizinan dengan pihak kampus. Saya pegang semua kontak di HP dan WhatsApp langsung. Pernah ada vendor sound system yang cancel H-1, jadi saya langsung menghubungi 2 vendor lain, negosiasi harga cepat telat, dan masalah selesai dalam waktu 3 jam. Pengalaman dengan sistem ERP atau software logistik, kamu ada nggak? Walaupun pengalaman langsung dengan ERP seperti SAP atau Odoo belum ada, tapi saya paham alur pemakaian sistem tersebut. Saya juga mampu mengoperasikan Excel dan Google Sheet dengan baik untuk buat tracker pengiriman dan stok sederhana. Jadi jika ada kesempatan, saya dapat belajar dengan cepat mengenai teknologi baru. Menurut kamu, bagaimana cara memastikan akurasi data input? Biasanya input data saya lakukan segera setelah aktivitas itu selesai. Terkadang saya mintakan untuk cross check juga, jadi saya akui detail kecil seperti catatan waktu tepat kadang kelewat, tapi untuk data inti seperti jenis barang dan jumlah saya pastikan akurat. Coba ceritakan contoh masalah operasional dan solusi Anda. Saat acara kampus, satu booth mengeluh merchandise mereka belum datang, padahal udah waktunya acara mulai. Saat saya cek tracker, ternyata salah alamat. Saya langsung ambil motor, antar sendiri barangnya ke booth yang bersangkutan. Masalah selesai dalam 15 menit. Prinsip saya, yang penting action dulu, jadi laporannya bisa sambil jalan. Jika data pengiriman tidak lengkap, bagaimana Anda mengambil keputusan? Saya akan telepon atau chat langsung ke sopir atau truk, kurir truk untuk konfirmasi. Jika tidak bisa dihubungi, saya ambil keputusan berdasarkan pengalaman dan logika lapangan. Misal untuk pengiriman ke daerah Bogor, biasanya memakai truk engkol, lebih baik ada keputusan daripada ditunda dan membuat masalah menjadi lebih besar. Bagaimana menjaga komunikasi efektif dengan transporter? Coba jelaskan. Saya suka komunikasi langsung via telepon ataupun WhatsApp. Saya buat grup chat juga khusus untuk setiap project atau rute saya. Jadi saya juga sering ngobrol santai dengan mereka supaya ada hubungan baik dan mereka juga lebih kooperatif. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman konflik dalam tim? Saya pernah berselisih paham dengan rekan tim saya soal pembagian tugas event. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, saya ajak bicara berdua saja. Jadi saya katakan dengan lugas apa yang saya rasa tidak adil dan mendengarkan dari sisi teman saya. Akhirnya kami sepakat membagi tugas berdasarkan minat dan kekuatan masing-masing. Saya orangnya terbuka dan tidak suka menyimpan masalah. Coba berikan contoh pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi yang pernah Anda alami. Waktu mengurus proposal sponsorship, saya harus hitung ulang budget berkali-kali. Tetap saja ada salah hitung kecil yang ketahuan oleh sponsor. Nah, untungnya permasalahan itu bisa diperbaiki dengan cepat. Saya sekarang pakai kalkulator dan minta orang lain review untuk angka-angka secara kritis. Jika menemukan perbedaan data stok, apa yang Anda lakukan? Baik, saya akan cek langsung barang fisiknya, pastikan jumlah sebenarnya, lalu koreksi datanya di sistem atau catatan. Yang penting data itu real di lapangan sesuai. Kadang sistem juga kan bisa error atau keterlambatan update. Coba bagaimana kamu mengatur prioritas
jika banyak tugas? Untuk itu saya kerjakan dulu yang paling mendesak dan yang paling besar dampaknya jika tertunda. Saya terbiasa multitasking, jadi biasanya saya pegang beberapa tugas sekaligus sambil pantau progres via chat ataupun telepon. Saya tipe orang yang on the move terus. Ceritakan di mana kamu bekerja di bawah tekanan waktu. Gimana cara kamu mengatasinya? Setiap acara besar pasti tekanannya tinggi mendekati dengan hari H. Saya justru lebih fokus dan energi. Saya kerjakan apa yang bisa saya kendalikan dan delegasikan ke orang yang tepat. Dan tetap tenang, hasilnya selalu selesai pada waktu. Walaupun kadang-kadang ada detail administrasi yang harus dikejar belakangan. Apa rencana kamu dalam pengembangan diri 2-3 tahun ke depan? Saya ingin jadi supervisor atau koordinator lapangan yang handal. Saya ingin belajar mengelola tim dan proyek distribusi yang lebih kompleks. Menurut kamu keterampilan apa yang ingin ditingkatkan bagi kamu? Kemampuan analisis data yang lebih mendalam dan penggunaan tools-tools digital seperti ERP. Saya sadar bahwa saya perlu untuk lebih rapi dalam administrasi dan dokumentasi juga. Mengapa kami harus memilih Anda? Menurut saya bisa diterima karena saya membawa energi, inisiatif, dan kemampuan eksekusi yang cepat. Di lapangan ketika ada masalah, saya juga tidak banyak berteori, tapi langsung cari solusi dan bertindak. Saya bisa menjaga hubungan baik dengan mitra dan memastikan barang itu sampai dengan selamat sampai tujuan. Kamu ada pertanyaan? Saya ingin bertanya bagaimana budaya kerja di divisi operasional MLS, Pak? Apakah lebih banyak kerja di lapangan atau lebih banyak di depan komputer? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan Bapak, saya bisa mulai dari minggu depan, Pak. Baik, kamu bisa mulai minggu depan. Terima kasih Pak.